Pasca somasi kedua yang dilayangkan oleh T. Fakhrial Dani atau Ampun Dani, selaku kuasa hukum mantan karyawan PMI Aceh Utara yang diberhentikan secara pihak oleh pengurus, akhirnya akan meminta Yusuf Kala selaku ketua PMI Pusat untuk membekukan kepengurusan PMI Aceh Utara di bawah pimpinan Tantawi. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan balasan surat somasi dari PMI Aceh Utara yang dianggap belum mencerminkan keadilan bagi 8 kliennya. Semula, Ampun Dani berniat melaporkan persoalan 8 kliennya ke PMI Aceh. Tapi setelah mengetahui dari pemberitaan bahwa PMI Aceh setali 3 uang dengan pengurus PMI Aceh Utara, maka niat tersebut dibatalkan dan akan langsung ke PMI Pusat. Setelah berkonsultasi dengan para kliennya yang umumnya berdomisili di Kota Loksmawe, pada Kamis 9 Maret 2023, Ampun Dani juga akan melanjutkan proses hukum ke ranah peradilan untuk memperjuangkan keadilan bagi 8 kliennya. Ya, jadi memang pada tanggal kami menerima surat dari PMI, balasan PMI Aceh Utara itu per tanggal 2 Maret. Namun surat itu kami terima sekitar tanggal 5 atau tanggal 6 atau tanggal 7. Karena mereka mengirim lewat pos karena kebetulan posisi saya di Banda Aceh. Terhadap surat itu, saya tidak menganggap suatu jawaban daripada tanggapan atas somasi. Karena yang pertama, surat tersebut tidak menanggapi apapun kecuali hanya memberikan pernyataan. Dalam koresponden pembahasan atau pembalasan surat somasi bentuknya tidak seperti itu, lazimnya. Dan sangat saya sayangkan, surat itu juga dikeluarkan bukan oleh pengurus, tapi orang yang mengatakan bagian dari pengurus, saya nggak tahu lah. Karena di situ ditandatangani oleh ketua organisasi dan tidak ada atas nama pengurus. Tapi saya paham dalam satu organisasi, setiap keluar eksternal itu harus atas nama pengurus atau atas nama ketua. Saya pikir seperti itu. Tapi itu akan saya kaji lebih jauh lah. Nah, langkah berikut yang saya lakukan adalah, saya pikir sudah saatnya saya akan melakukan pelaporan resmi telah terjadi kesalahan pengelolaan organisasi PMI terutama di Kabupaten Aceh Utara ke PMI Pusat. Walaupun secara anggaran dasarnya saya bisa saja melaporkan itu ke provinsi, namun saya berdasarkan berita yang saya peroleh dan informasi yang saya dapat, PMI provinsi mengakui bahwa terhadap pemecatan ini mereka memberikan atensi. Oleh karena itu saya menganggap saya lebih layak ke PMI Pusat untuk bisa menindaklanjuti terhadap laporan saya ini. Harapan saya adalah tentu kalau terjadi pelanggaran sesuai dengan ADRT mereka bisa saja dibukukan. Karena di dalam ketentuan ADRT PMI itu sendiri yang terbaru itu dikatakan bahwa suatu organisasi PMI di daerah itu bisa dibukukan apabila melakukan kesalahan dan melanggar ketentuan undang-undang, melanggar ketentuan organisasi, dan kemudian itu bisa dilakukan sebenarnya kalau di dalam undang-undang ADRT itu satu tingkat di atas yang akan dibukukan. Misalnya kalau Aceh Utara berarti provinsi, tapi bahasa dalam ADRT itu adalah kata-kata dapat. Orang siapapun sarjana pun paham kalau kata dapat itu bukanlah merupakan kata harus di situ. Jadi saya akan meminta pusat meninjau permasalahan ini. Saya berharap pusat dapat memberikan sanksi kepada PMI Aceh Utara. Dibekukan berarti? Iya, paling tidak saya menginginkan ada pembukuan sementara sampai persoalan organisasi ini berjalan baik. Yang perlu saya informasikan kepada masyarakat, karena kebetulan saya juga sekarang sedang mendalami perkara ini juga sedang dilakukan hal yang sama terhadap karyawan atau kata mereka relawan yang ada bekerja pada UTD masa sekarang. Ini hal yang sama sedang mereka lakukan. Saya tidak bisa bayangkan kalau tahun depan berganti pengurus, berganti lagi orang sudah bekerja bertahun-tahun, sudah segala macam dengan tidak kepastian. Apakah begini caranya? Berapa banyak akan kita temukan orang-orang yang akan berkeluh kesah? Nah, saya sebagai salah satu orang yang selama ini bersikap terhadap suatu proses keadilan yang baik, saya akan perjuangkan itu. Ini bukan semata-mata untuk kepentingan klien saya, tapi ini semata-mata untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam bekerja. Dimanapun dia bekerja, dia harus dilindungi. Mungkin seperti itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, 8 mantan karyawan yang diberhentikan tanpa mendapatkan hak-hak mereka adalah Dr. Fauzi Abu Bakar, Heli Novita, Ratnasari Miftahul Jannah, Herayani, Nur Hajidah, Muklis, dan Musnawar. Dari Loksmawe, Denny Muktadi melaporkan untuk Puja TV Aceh.